Halo teman-teman ID channel di seluruh dunia, semoga kalian tetap sehat walafiat dan dalam keadaan posisi rebahan. Tanpa banyak bacot, mari kita dengarkan cerita ini bersama si Ongki yang berjudul Redcon 1, rilis pada tahun 2018. Langsung saja kita saksikan keseruannya. Musik. Jadi cerita ini diawali dengan memperlihatkan seorang mayor jenderal. Beliau bernama Charles Smith, ini pencolengnya, sebut saja Pak Mayor. Pak Mayor menceritakan keadaan suatu kota di mana sebelum Ferdy Sambo dan kawan-kawan menyerang terjadi suatu kerusuhan di penjara Wentworth yang terletak di kota London, di mana salah satu tahanan bernama James Rowan mencoba kabur dari penjara tersebut setelah dijadikan kelinci percobaan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Julian Reines yang berakibat fatal pada warganya. Iya, virus tersebut menyebar berawal dari gigitan seorang wanita yang dijadikan sandera oleh James, di mana wanita itu adalah istri sang kapten. Kita perkenalkan dulu kaptennya. Ia adalah paman dari keponakan paman saya bernama Marcus Stanton. Sebut aja Pak Marcus. Dan ini yang terjadi. The incubation period can vary from 30 minutes. Singkat cerita, Pak Mayor memberikan misi tingkat S kepada Pak Marcus beserta perwira lainnya dalam waktu 10 hari untuk menyelamatkan Dr. Reines karena ia penyebab dari kekacauan kota itu, untuk membuatkan obat penawar dan mencegah dari kepunahan umat manusia, serta menyelamatkan warga sipil yang masih belum terinfeksi oleh virus tersebut. May God be with you. Keesokan harinya penyelamatan pun dimulai dari lokasi pertama, di mana situasi kota itu sangat sunyi dan sangat sepi. Hanya terlihat mayat-mayat yang tergeletak dan bergelantungan. Tiba-tiba All necessary force. keberadaan Dr. Reines pun juga tidak dapat ditemukan dan mereka yang terinfeksi oleh virus tersebut semakin hari semakin bertambah, serta masih memiliki potongan-potongan jiwa yang bersemayam di dalam benaknya. Dengan kata lain, jika dia seorang tentara, maka ia akan bersikap layaknya seorang tentara. Akan tetapi ia tidak akan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab seperti para koruptor. Berlanjut menuju lokasi kedua, Pak Marcus bersama krunya pada saat di tengah perjalanan melihat adanya komplotan bersenjata yang tak dikenal, menodongkan senjatanya dan cerita beralih di tempat pertahanan militer dengan penjagaan yang sangat ketat dan juga merupakan tempat laboratorium sebagai riset atau percobaan observasi para dokter, di mana Pak Mayor mengunjungi anaknya yang bernama Ben juga terkena virus tersebut. Hi Ben. Singkat cerita, Pak Marcus dan kawan-kawan tiba di lokasi dan terus mencari keberadaan Dr. Reines hingga menuju ke atas gedung yang cukup tinggi setinggi gedung pencakar langit, yang di dalamnya juga tidak ditemukan keberadaan Dr. Reines dan hanya menemukan para zombie yang berkemistri seperti manusia biasa pada umumnya. Akibat ledakan ranjau tersebut, salah satu krunya bernama Jacob terkena serangan para zombie dan kru yang lain mencoba membantu Jacob, akan tetapi Jacob sudah tidak bisa diselamatkan lagi. This place for an antidote. There's nothing here, and he's not got one left.
Di tengah-tengah kisruhnya kota diperlihatkan ketua komplotan penjahat bersenjata yang bernama Ivan Gavrik, sebut saja Ivan, yang dikenal dengan kejamnya dan dia tidak terima atas kematian anak buahnya, di mana akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang telah membunuhnya. Who is responsible for this? I want these bastards bombed. Berfokus pada Pak Markus beserta krunya yang sedang galau, memutuskan untuk beristirahat setelah berakhirnya peperangan zombie tersebut dan akan melanjutkan pencarian keesokan harinya. Singkat cerita, pagi pun tiba di mana Pak Markus beserta krunya sudah mengubur jasad Jacob dan mendoakan prajurit tersebut semoga tidak mendapatkan pertanyaan dari malaikat maut. Kemudian Pak Markus dan kawan-kawan melanjutkan pencarian Pak Dokter hingga menuju lokasi ketiga di mana tempat itu merupakan tempat pembuangan mayat. Tiba-tiba It's a military convoy. Do not engage the everyone. Stay down. Iya, pada saat berkamuflase bersama mayat-mayat itu, salah satu krunya dibawa oleh kawanan militer zombie ke tempat penyekapan yang terletak di antara perbukitan, hingga kemudian kru tersebut menghubungi sang kapten bahwasanya Dr. Raines dan para warga sipil juga berada di tempat tersebut. ID on our target. He's here in the bunker. We're heading to your position. Understood, Captain. Kapten Markus pun dan kawan-kawan memasuki wilayah militer zombie serta menyamar menjadi zombie untuk menyelamatkan Dr. Raines dan para warga sipil. Akan tetapi Dr. Raines yang tidak mempercayai sang kapten karena ia merupakan orang baru, dan ini yang terjadi. Dr. Julian Raines? Your eyes. Tim Marcus Stanton. We've been sent here to evacuate you. Para kawanan militer zombie pun datang karena terdengar suara tembakan dan salah satu kru kapten yang menjadi pemantau menyuruh cepat pergi dari area tersebut. Akan tetapi keadaan sudah terlambat. Captain, I suggest you get the hell out of there now. Dr. Raines pun mendapat perlindungan khusus walaupun harus mengorbankan salah satu krunya yang bernama Lau dan juga warga sipil lainnya karena misi ini adalah misi penyelamatan Pak Dokter yang paling diutamakan. Let's go! Let's fucking go! Move! Move! Where are they? There's nothing we can do. Singkat cerita, pada saat Dr. Raines akan dibawa ke tempat penjara Wentworth yang pernah ia pakai sebagai tempat lab tanpa adanya sang kapten, bertemu dengan sepasang suami istri sedang meminta tolong karena mobilnya mogok, tiba-tiba Please help us! They were civilians. iya, Frank membunuh dua warga sipil tersebut dengan alasan mereka hanya akan menjadi beban baginya. Namun Reeves dengan kesalnya menghajar Frank yang sudah terpantau oleh anak buahnya Ivan untuk membalas dendamkan terhadap temannya yang ia bunuh. Get Ivan on the radio. Ketegangan pun berakhir di mana Reeves tewas di kejadian itu dan para kru sang kapten melarikan diri dari kepungan anak buah Ivan menuju tempat penjara Wentworth.
Sesampainya di penjara terbengkalai itu, Dr. Raynes yang pernah menjadikan para napi sebagai bahan percobaan, Frank yang mempunyai watak emosian menghajar Raynes karena ulahnya, dan Kapten Marcus pun datang bersama Kira juga bersama Ellis. Tiba-tiba We were ambushed. The one that's getting your team killed. Guns and lock him up. Get in. masih bersama sang kapten, Raynes menceritakan kepadanya di mana 1 tahun yang telah berlalu, Raynes ditawarkan oleh tentara militer untuk bekerja sama melakukan riset dan membuat formula kimia demi meningkatkan kemampuan fisik tentara tersebut. Dan James Rowan lah yang menjadi percobaan pertama kali, yang mana James tanpa ia sadari secara alami memiliki imun tubuh melebihi batas manusia biasa. Unlike the others, it didn't never fully took over. I lost my wife. Lanjut, di mana misi ini tetap akan membawa Raynes hidup-hidup untuk diserahkan kepada Pak Mayor, serta Kapten Marcus melepaskan Frank yang dikurung, dan ini yang terjadi. Sesampai di daerah aman oleh sergapan Ivan, Kira yang merasa dirinya sudah terinfeksi karena awal mula pada saat Kira membantu Ellis terkena cipratan darah zombie sehingga Kira memutuskan untuk tinggal di kota tersebut. Dengan kesetiaan Rodrigo tidak akan meninggalkan Kira sendirian begitu saja dan selalu akan bersamanya. Berlalu pergi Pak Marcus membawa Dr. Raynes ke perbatasan untuk bertemu Pak Mayor bersama kru yang tersisa. Sesampainya di perbatasan tersebut, Raynes memberikan sebuah buku pedoman hidup kepada Pak Marcus karena ia tahu dirinya tidak akan lepas dari genggaman Pak Mayor. Pengkhianatan demi pengkhianatan pun terjadi, di mana Frank dan Bernstein bekerja sama dengan Pak Mayor disertai dengan alasan yang berbeda-beda. Dan Pak Mayor lah hanya memanfaatkan Pak Marcus demi membunuh Dr. Raynes karena kerjasamanya di waktu dulu merupakan produk gagal. Dan penawar itu tidak akan pernah ada selamanya. No. On because of this man. Please. I'm sorry, Lieutenant. Your services are no longer... Take the girl. Singkat cerita, di mana mereka ditinggal oleh Pak Mayor dan para zombie tak berakhlak pun datang ingin menyerang mereka hingga kemudian Pak Kapten, Ellis, Frank, dan Bernstein berlari dari kawanan zombie tersebut. Ya, walaupun berhasil kabur, Ellis yang terkena gigitan zombie itu merahasiakan dari sang kapten. Sedangkan Frank yang sekarat mencoba menghalangi para zombie tersebut. Ini yang terjadi. Let's play. Bernstein yang bermuka polos itu juga berkhianat kepada kaptennya karena orang tuanya disekap oleh Pak Mayor. Hingga kemudian sang kapten meninggalkan Bernstein seorang diri dan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba... Come with us. Berfokus kepada si mungil, di mana Ellis yang terkena gigitan zombie itu juga sempat diketahui oleh Pak Marcus pada saat ia beristirahat dan sempat ingin ditinggalkannya karena rasa trauma setelah kematian krunya hingga terbawa ke alam mimpi. Akan tetapi dengan rasa welas asih kapten, ia berjanji tidak akan meninggalkannya. Hingga kemudian datanglah kelompok Ivan dan... Kapten yang digantung oleh Ivan, di mana Ivan pun memberikan pilihan terhadapnya membunuh Ellis atau dibunuh oleh Ellis karena Ellis sudah terinfeksi oleh virus tersebut dan ini yang terjadi. Wait! Where did you get this from? Jimmy's dead!
berpindah terhadap Pak Mayor yang frustasi karena ulahnya sendiri, yakni di mana dipecat dari jabatannya, hingga kemudian membunuh anaknya sendiri dan melakukan aksi gila menyuntikkan virus tersebut kepada dirinya. We finished what we started. Berfokus terhadap Pak Marcus dan Alice, di mana Ivan menyambut kedatangan mereka serta merencanakan untuk keluar dari zona itu dan membukakan sebuah peta di mana peta itu menunjukkan jalan di pinggiran kota akan ada kelompok bersenjata yang juga aman dari virus tersebut. Akan tetapi Ivan tidak akan ikut karena ia merasa walaupun dirinya berhasil, tetap akan kembali ke penjara. Even if we made it out to the other side, the chances are we'd be locked up by one crazy bastard, Captain. Thank you. Dalam perjalanan menuju pinggiran kota, Pak Marcus dan Alice sempat menikmati indahnya pantai Bali sambil lalu mengenang pada saat keromantisan bersama istrinya dulu dan membuka buku pedoman yang diberikan Dr. Raynes, di mana buku itu menceritakan Alice lah juga mempunyai kelainan genetik daripada manusia lainnya, sehingga Alice akan tetap kebal dari virus tersebut. Sesampainya di pinggiran kota itu, dengan senangnya Alice mengajak balapan sang kapten ke sebuah gedung yang berada di depannya. Akan tetapi tempat itu terlihat potongan tubuh manusia seperti kejadian G30 SPKI. Tiba-tiba iya, Pak Marcus pun bertemu dengan seorang perawat hewan in the gang yang telah menyelamatkan hidupnya dan juga sempat menyelamatkan hidup Bernstein serta mengajak mereka untuk keluar dari zona tersebut karena kota itu akan segera dimusnahkan oleh para tentara militer yang bersyarat harus melewati para zombie-zombie terkutuk itu. The military are commencing a strike order in the infected zone. Tiba keesokan harinya di mana perjuangan pun dimulai, yakni geng Pak Marcus versus geng zombie layaknya perkelahian Zuzuran versus Hausen, serta juga mendapatkan bantuan dari Ivan in the gang. Saat ketegangan pun terjadi, di mana Pak Marcus mendapatkan serangan zombie yang berada di belakangnya hingga kemudian Pak Marcus membawa Alice menuju ke tempat lain dan ini yang terjadi. Dengan jiwanya yang kuat, mengingat semua perjuangan dari awal sampai akhir, sang kapten pun tetap berubah menjadi zombie, akan tetapi menjadi zombie yang baik. Tibalah di perbatasan kota zona karantina itu, disambut para tentara di mana dengan sigapnya untuk membasmi siapapun yang akan datang. Dan This is Private Perry Bernstein. muncullah Pak Mayor yang juga menjadi zombie terkuat dan juga pertarungan yang ditunggu-tunggu. Ini yang terjadi. Tamat, ending yang cukup menegangkan. Ya, film ini mendapatkan banyak pujian dari pencinta film karena sebagaimana telah kalian ketahui, walaupun zombie tidak ada di dunia nyata, tapi virus corona masih tetap bertahan sampai sekarang.